واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, para ummahat dan aba sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kembali kita bertemu pada kali ini Insyaallah tuh. Iya. Ada bayi virtual itu. Insyaallah kita lanjutkan kajian Ambillah Akidahmu ya. Alhamdulillah ini bukan tabligh akbar ya. Kalau di tabligh akbar lepot itu. Iya. Yang suaranya ternyata timnya sendiri, Masya Allah. Ya, kita pada pekan atau pertemuan lalu sudah di pertanyaan ke-12 atau berapa? Bukan. Belum. 10. Iya. Tapi pertanyaan ke-10, apakah diperbolehkan bernazar kepada selain Allah? Apakah boleh bernazar kepada selain Allah Azza wa Jalla? Maka jawabannya tidak diperbolehkan bernazar kepada selain Allah. Ya, mengucapkan janji dengan lafal nazar kepada Allah Azza wa Jalla, maka itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan masalah nazar ini adalah masuk dalam masalah akidah. Walaupun memang masuk juga dalam masalah fikih, tetapi karena berkali-kali di baik zaman jahiliyah atau bahkan sampai sekarang kerap terjadi nazar yang mana itu bukanlah ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla, melainkan ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berusaha mengetahui hakikat nazar itu sendiri apa, kemudian apa hukumnya. Ya. Baik, apa itu nazar? Ya, kita perlu ketahui apa itu nazar. Nazar pakai za. Ya. Jadi kalau ditransliterasikan, nazar itu N-A-D-Z-A-R. Nazar. Kalau nazar transliterasi yang benar N-A-Z-H-O-R. Nazar. Ini nazar pakai huruf za, bukan pakai huruf dha. Ya, jadi nazar ya. Nazar itu adalah dalam bahasa Arabnya antujiba ala nafsika ma laisa biwajibin li huduthi amrin. Nazar adalah engkau mewajibkan atas dirimu hal yang tidak wajib disebabkan terjadinya suatu hal. Nazar adalah engkau mewajibkan atas dirimu hal yang asalnya tidak wajib disebabkan terjadinya suatu hal. Ya, maka itu nazar. Antujiba
ala nafsika ma laysa biwajibin li huduthi syai'in. Nazar adalah engkau mengharuskan atau mewajibkan atas dirimu suatu hal yang aslinya tidak wajib karena terjadinya suatu perkara, maka ini disebut nazar. Ya. Apa bedanya nazar dengan wa'ad di sini? Wa'ad itu janji. Wa'ad itu janji. Nazar itu nazar yang tadi kita sebutkan maknanya. Janji dengan nazar apa bedanya? Janji dengan nazar ada kesamaan. Sebenarnya sama-sama menjanjikan sesuatu, tapi kalau janji doang itu tanpa adanya lafal nazar dalam kalimat atau niatan. Kalau nazar itu biasanya dengan lafal saya bernazar. Ketika sudah saya bernazar, maka ini sudah menjadi keharusan dari segi syariat atau ibadah. Tapi adapun janji, maka dengan ucapan janji. Atau janji ini lebih umum daripada nazar. Janji ini masuknya bisa ke murni dunia antar sesama, bisa juga dalam ranah syariat. Misal murni dunia antar sesama, contoh saya itu dulu waktu waktu masih kecil lah, ya SD, dulu kan kalau lebaran kan lebih meriah, lebih dekat kepada saudara, ya, dan keluarga saya yang dulu di Kalibata Betawi rata-rata kita kita berkunjung kepada orang-orang yang sudah tua. Ya, saya ketika itu masih SD dan masih teringat sampai sekarang. Ada salah satu dari antara bibi yang jauh Betawi yang minta kepada saya, tolong dong panggilin fulan, nanti gue beliin bakso. Ya, itu tahun 90-an ngomong gitu. 90-an dulunya, awal-awal atau saya lupa tahun berapanya. Maka kemudian saya panggil orang yang dimaksud deminya. Dan setelah saya panggil, udah saya turuti apa yang dia inginkan, ternyata bakso tidak terbeli. Dan sampai 2022 ini belum dibelikan bakso oleh beliau. Sampai kemarin waktu arisan saya bilang ke beliau, masih teringat ini udah berapa puluh tahun waktu dulu sampean janji kepada saya beli bakso. Karena harus manggil, tapi sampai sekarang belum kebeli juga buat saya bakso dari sampean. Ini namanya janji atau nazar? Janji. Dan ketahui kata Nabi SAW, al-wa'du dainun. Janji adalah hutang. Janji adalah hutang. Janji itu bisa dengan lafal janji atau dengan kalimat-kalimat yang mengisyaratkan janji. Dengan lafal janji misalnya, ntar saya janji deh, saya nggak bakal ngulangi lagi janji ini. Tapi kalimat yang melafal yang seolah-olah janji seperti apa? Kamu tolong lakukan ini dong, nanti saya giniin deh. Misalnya, ini janji. Atau nanti ya, insya Allah nanti saya bakal lakukan ini. Ini juga janji. Maka hati-hati bahwa ini semua bisa menjadi hutang. Ya. Kemudian ada pun nazar beda. Nazar dengan lafal saya bernazar. Maka konsekuensinya Anda melazimkan sesuatu yang asalnya bukan kewajiban Anda, tapi Anda wajibkan sendiri, Anda bebankan sendiri. Ya. Disebabkan terjadi sesuatu. Maka bernazar itu harus ada pertama, yaitu sangkut paut dengan Allah Azza wa Jalla. Yang pertama yaitu dengan lafal nazar. Saya bernazar, atau ini nazar saya. Ya. Yang kedua, ada ikatan dengan Allah Azza wa Jalla dalam bernazar.
baru itu nazar yang sah syar'i yang boleh. Boleh dalam artian diizinkan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, konten yang dinazarkan itu konten yang tidak haram. Misalnya, kalau saya lulus kuliah, saya bakal ngepilok tembok-tembok tetangga. Maka ini haram. Ya. Jadi nggak boleh nazar hal yang haram. Yang keempat, nazar ini disebabkan terjadi sesuatu. Contoh kelulusan. Baik lulus kerja, lulus kuliah, lulus sekolah, baik dirinya atau anaknya, atau diterima kerja. Ya, ini beda dengan janji. Kalau janji itu tidak dengan lafal nazar, tidak ada ikatan dengan Allah Azza wa Jalla. Kayak misalnya, kalau misalnya, ini kameramen saya, kalau misalnya video kita di YouTube mencapai 10.000 video, ana janji bakal naikin gaji antum 55.000. Misalnya. Doang. Ini janji atau nazar? Janji. Tapi kalau misalnya bilang, saya bernazar kalau misalnya video YouTube saya ini di kajian ini yang like sampai 20, saya bernazar saya akan puasa Senin Kamis pekan depan. Ini nazar bukan nazar bukan? Nazar. Karena ada nazar, lafal nazar, dan ketika itu lafal nazar maka itu kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala yang tadinya tidak wajib jadi wajib. Sampai sini insyaallah paham ya. Jadi kontennya nggak boleh haram. Dan juga harus dengan ada sebab sesuatu gitu loh. Ada karena ada terjadi sesuatu. Adapun kalau kalimat gini, saya bernazar akan puasa Daud, ini bukan bernazar. Walaupun lafalnya nazar, kenapa? Karena tidak ada terjadi sesuatu apa tiba-tiba engkau seperti itu. Enggak, ini tidak disebut masuk dalam rukun nazar. Apa hukum nazar? Hukum nazar adalah makruh. Untuk memulai nazar hukumnya makruh. Dan disebutkan oleh Nabi SAW bahwasanya itu adalah perbuatan orang-orang yang pelit. Dia baru mau melakukan hal tersebut kalau dikabulkan atau terjadi sesuatu yang baik menimpanya. Hukumnya makruh. Tetapi ketika dia sudah bernazar maka hukumnya wajib untuk dipenuhi. Nazar itu hukum asalnya makruh, tetapi ketika sudah bernazar maka hukumnya berubah menjadi wajib untuk ditunaikan. Ya. Baik, kita baca di buku. Setelah kita tahu itu semua, ketika ditanya apakah diperbolehkan bernazar kepada selain Allah, maka enggak boleh. Itu tidak diperbolehkan. Allah Ta'ala berfirman, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Ya Rabbku, sesungguhnya aku bernazar kepada engkau anak yang di dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Jika dia terjadi sesuatu, yaitu jika dia Jika dia lahir, maka terjadi kelahiran, saya bernazar kalau dia lahir, maka akan saya jadikan dia berkhidmat di Baitul Maqdis. Ini nazar lillahi ta'ala. Dan Nabi SAW bersabda, "Man nadhara an yuti'a Allah falyuti'hu, wa man nadhara an ya'siyahu fala ya'sih." Barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka ia harus mentaatinya, dan barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah ia bermaksiat kepada Allah. Baik, pertanyaan ke-11. Apakah diperbolehkan menyembah kurban untuk selain Allah? Jawabannya tidak. Hal itu tidak diperbolehkan. Dalilnya ada firman Allah, "Fashalli li rabbika wanhar." Maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah, yaitu berkurbanlah karena Rabbmu, karena Allah. Dan Nabi SAW bersabda, "Wa la'anallahu man dzabaha li ghairillah." Allah Ta'ala melaknat orang yang menyembelih kurban untuk selain Allah. Baik, sekarang ya umat sekalian dan para bapak sekalian, adzabah, menyembelih, itu kan ada beberapa faktor. Ya, menyembelih ada beberapa faktor. Pertama, ada faktor yang memang murni taqarrub ilallah, murni mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa jemaah?
Berkurban di hari raya Id al-Adha. Baik berkurban kambing, sapi ataupun unta. Kalau ayam tidak boleh. Ya. Burung juga tidak boleh berkurban dengan itu. Taib, kemudian apakah ada jenis kurban lain? Jenis menyembelih? Untuk makan. Apakah ada yang lain? Menyembelih itu ada ya, tadi jelas murni, ya memang murni taqarrub ila Allah, yaitu mendekatkan diri pada Allah, seperti berkurban di hari raya. Satu itu. Ada juga berkurban juga untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi dalam rangka sedekah. Jadi, kurban apa? Menyembelih karena Allah Azza wa Jalla. Tapi dia, dan bentuknya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Yang pertama yaitu kurban, yang kedua sedekah. Ayam disembelih nggak ayam? Disembelih. Kalau seseorang menyembelih ayam setelah Idul Adha atau ketika Idul Adha, maka ini tergolong apa? Kurban atau sedekah? Sedekah. Tidak sah sebagai kurban. Ini Anda nggak tahu ini panas apa karena emang hari lagi memang sangat panas atau karena tambahan cahaya ini apa gimana? Ini bisa nggak di ini sangat ini luar biasa. Ya. Bisa nggak cahaya? Ini lebih menenangkan kolbu ini cahaya seperti ini. Iya. Karena rasanya disorot itu kayaknya panas gitu ya. Gimana? Di kamera bagus wajahnya? Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Bisa. Agak hitam mana? Apa dibuka belakang? Enggak, malah jangan. Oke. Kita sampai mana tadi? Ayam, sampai ayam, iya. Menyembelih ayam sedekah. Oke. Jadi bisa kurban, bisa sedekah. Ada juga menyembelih yang lain, yaitu menyembelih untuk tamu. Itu dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ada tamu-tamu yang datang kepadanya. Maka ini boleh. Bahkan ini merupakan bentuk penghormatan dan ikram ad-dhaif terhadap tamu. Bagus. Ya. Taib. Apalagi penyembelihan? Ada penyembelihan yang sifatnya boleh, yang tidak ada nilai ibadah pada asalnya. Yaitu seperti yang tadi Pak Joko bilang, yaitu menyembelih untuk dimakan belaka. Yang sebagaimana dilakukan oleh para penjagal. Murni untuk bisnis, untuk makan. Maka apa hukumnya seperti ini? Hukumnya boleh. Semua ini boleh hukumnya ketika memang tidak ada diniatkan kesyirikan padanya. Tidak menyebutkan nama-nama lain selain Allah Azza wa Jalla dengan niatan syirik. Adapun dengan niatan atas nama karena pengen mewakafkan, pengen bersedekah atas nama orang, maka ini tidak apa-apa, tapi dengan mengucapkan bismillah wallahu akbar. Sebenarnya untuk menyembelihnya. Adapun niatan itu niatan untuk atas nama fulan dalam artian mengirim pahala, maka itu boleh. Maka itu boleh. Baik sudah mati orangnya ataupun masih hidup. Hanya saja kalau misalnya dalam masalah kurban untuk yang sudah wafat itu boleh tanpa harus ngomong ke mayit. Iya enggak? Iya. Enggak perlu antum lapor ke mayit di kuburnya. Tapi kalau terhadap orang yang masih hidup, maka yang lebih sahih adalah baru sah kalau diizinkan oleh orang tersebut atas namanya. Ya, misalnya orang tua yang masih hidup. Ya. Dia ingin berkurban atas nama orang tua. Mengatasnamakan orang tua. Maka yang lebih sahih adalah dia harus izin dulu. Bu, boleh enggak pakai nama ibu?
atas nama ibu. Kalau ibu bilang nggak apa-apa nak, alhamdulillah jazakallah khair, masya Allah, fadal. Walaupun yang nyembelih adalah tukang jagal, tapi boleh atas namanya. Baik dengan menyebutkan nama atau tidak menyebutkan nama, maka niatan itu sudah Allah Ta'ala ketahui. Tapi yang paling wajib adalah membaca takbir atau bismillah, Allahu Akbar, ya seperti itulah. Ya, adapun menyebut nama tujuan, maka ini tidak masalah, baik dibaca ataupun tidak. Allah Ta'ala Maha tahu. Ya. Tapi bagaimana kalau misalnya atas nama mayit dan bukan kurban, melainkan sedekah atas nama mayit? Apa hukumnya? Boleh atau tidak? Dalam artian diizinkan atau tidak dalam syariat? Misal ada mayit yaitu keluarga kita yang sudah wafat, ya boleh nggak? Bukan kurban. Ya pengen aja sedekah atas nama beliau, boleh, nggak masalah, ya tidak masalah dengan itu insya Allah. Dan itu masuk dalam sedekah atas nama mayit, sedekah mengirim pahala atas nama mayit, ya mengirim pahala untuk bermayit itu boleh. Yang seperti ini termasuk sedekah. Yang muskilah adalah kalau penyembelihannya itu dilakukan di samping kuburan mayit, maka yang seperti ini masuk ke kategori apa? Haram dan bisa menjadi syirik. Kenapa? Karena bentuknya bentuk syirik. Bentuknya bentuk syirik. Di sini ada pengagungan terhadap kuburannya. Atau kalaupun ini bukan syirik, minimal ini adalah dzari'ah ila syirik, jalan menuju kesyirikan. Ya, sama seperti sholat. Sholat boleh di mana aja, tetapi tidak boleh di kuburan. Begitu juga menyembelih, karena menyembelih pada asalnya adalah ibadah. Oke. Taib. Ada juga menyembelih di hadapan raja karena mengagungkan raja. Ini termasuk yang tidak boleh juga. Menyembelih di hadapan enggak mesti raja, di hadapan orang yang diagungkan walaupun bukan raja, termasuk ustaz. Misalnya antum mengagungkan ana dan fanatik terhadap ana. Kemudian ana lagi duduk di singgasana ruang tamu ini, dan kemudian antum membawa kambing dan menyembelih di depan ana sebagai penghormatan terhadap ana. Maka ini termasuk ghulu dan tidak boleh. Ini rincian dari hukum-hukum menyembelih, baik yang sesuai sunnah ataupun yang tidak. Ya. Dan dilaknat orang yang menyembelih kurban untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan ke-12. Bolehkah kita tawaf mengelilingi kuburan untuk pendekatan diri kepada Allah? Jawabannya tidak. Kita tidak boleh tawaf kecuali mengelilingi Ka'bah. Tawaf itu hanya di sekitar Ka'bah saja. Baik di pas di samping Ka'bahnya atau mungkin di masjidnya, kalau memang tidak memungkinkan, karena kan tidak semua bisa langsung tawaf di sekitar Ka'bah ya. Apalagi kalau laki-laki kan, peraturan selama ini belakangan ini harus pakai kain ihram. Kalau dulu-dulu kan enggak ya Bu ya. Ya mungkin karena faktor ya membludaknya orang ya, jadi emang enggak memungkinkan. Ya. Jadi boleh di masjidnya, kalau membludak juga mungkin di luarnya enggak masalah. Ya, semampunya aja. Maka kata Allah, wal yatawafu bil baitil atiq. Dan hendaklah mereka melakukan tawaf di sekeliling rumah yang tua itu, Baitullah. Nabi SAW bersabda, man tawafa bil baiti sab'an wa shalla rak'ataini kana ka'itqi raqabah. Barang siapa yang bertawaf di Baitullah 7 kali dan salat 2 rakaat, maka seolah-olah dia membebaskan seorang hamba sahaya. Berarti pahalanya besar. Karena pahala yang dilakukan hamba sahaya setelah merdeka itu juga pahala yang ngalir kepada orang yang memerdekakannya. Karena tidaklah hamba sahaya itu beramal setelah dibebaskan, melainkan itu berkat jasa dari orang yang memerdekakannya, makanya pahalanya besar. Ya. Dan ini tawaf yang dimaksud tidak mesti tawaf umrah. Kan ada tawaf umrah yang merupakan rukun umrah. Ada juga tawaf sunnah yang merupakan tahiyatul masjid, pengganti tahiyatul masjid atau serupa dengan tahiyatul masjid. Makanya kalau misalnya
Ini umrah, semoga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk umrah insyaallah. Baik tahun depan bagi yang nggak bisa tahun sekarang. Ya insyaallah semoga Allah mudahkan saya insyaallah untuk bulan sekarang Oktober kan? Insyaallah bulan depan umrah insyaallah. Allah mudahkan semoga tanggal 13. Antum keringetan sih, Pak. Keringetan. Sama lah kalau gitu. Cuma pengen mengabarkan aja. Hari ini Masya Allah memang, hari ini Masya Allah. Pak Joko keringetan gak Pak? Masya Allah. Dimas gak ya? Masya Allah. Berarti beban kehidupannya belum banyak, makanya gak keringetan. Antum Putra keringetan gak? Antum? Keringetan? Bapak? Oh iya dekat, Masya Allah. Rezeki itu. Iya. Nah, keringetan gak nak? Iya. Biasanya gak punya pikiran gak keringetan ini biasanya. Bercanda Dimas ya. Ya, tawaf itu bisa kapan saja sebenarnya. Bisa kapan saja. Ada tawaf sunnah namanya. Kita bisa lakukan bahkan di kapan aja terserah. Kalau memang mampu ya, kalau nggak mampu jangan dipaksakan. Adapun kalau umrah itu kan disebut umrah. Jadi begini, ketika kita umrah itu dari sesi manasiknya dijelaskan tentang trek umroh dan juga bagaimana nanti di Mekah atau Madinah atau di Jeddah. Itu semua kan disebut manasik ya. Sebenarnya manasik itu adalah tata cara umroh ya. Tapi ala kulli hal kalau di travel kan kayak gitu ya. Semuanya dijabarkan supaya jelas. Semua itu wasilah untuk menuju namanya ziarah. Jadi ada perbuatan namanya ziarah Masjid Nabawi, ziarah Masjidil Haram. Ini ibadah. Ya, ibadah ya. Ada juga namanya umroh. Ini dua hal yang sebenarnya ada kesamaan tapi ada perbedaan. Ketika kita mulai dari Bandara Soekarno-Hatta, dari rumah ini misalnya, dari sini penghuni rumah ini mau pada umroh sekeluarga. Semoga sekeluarga semua pada umroh nanti insyaallah. Iya bareng-bareng, kok keluarga besar bareng-bareng, satu travel, satu kloter, habis semua satu keluarga itu. Iya. Ya aminin aja, walaupun secara logika ya qadarullah sepertinya sulit ya, tapi ya siapa tahu ya. Insya Allah nggak ada sulit bagi Allah, orangnya yang sulit ya, orangnya yang sulit. Iya, insya Allah mudah-mudahan semuanya pasangan-pasangan selain umrah semua insya Allah. Iya, satu hotel di booking satu keluarga ya, masya Allah. Iya. Iya. Nah misalnya dari rumah ini berangkat, Bismillah. Ayo berangkat ke bandara, ketemu dengan teman-teman lainnya, ayo bismillah. Itu semua termasuk perjalanan ziarah menuju tanah suci, Haramain. Haramain itu yaitu tanah haram, yaitu Madinah dan Mekah. Ya, maksudnya berziarah ke Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Nah, ini semua termasuk ibadah, Jadi perjalanan ini termasuk ibadah, maka butuh ikhlas. Adapun umrohnya, nah ini ibadah lainnya lagi gitu loh. Umrohnya ini ibadah lain lagi. Umroh memang secara bahasa artinya menuju, maksud. Dan secara istilah yaitu menziarahi Baitullah Al-Haram, yaitu Masjidil Haram, Ka'bah, dengan tata cara tertentu ya, dengan niatan lillahi ta'ala. Maka ini khusus. Kalau umrah itu nggak bisa di Madinah, bisa nggak umrah di Madinah? Ya enggak lah, umrah itu cuma di Makkah saja, di Masjidil Haram itu saja. Ya sejak dari Dzulhulaifah kalau miqatnya dari Madinah. Ya. Maka ini membutuhkan niatan lagi gitu loh. Dan semuanya termasuk ibadah. Nah, tawaf itu cuma ada di Masjidil Haram. Ya, bukan di makam Habib Fulan. Yang terjadi kan enggak gitu, yang terjadi malah di makam wali tertentu tawaf orang-orang ini. Bahkan meniru tawafnya 7 kali. Mengambil miqat di gerbang. Syukur-syukur enggak pakai ihram itu. Dan ini terjadi, bahkan di Jakarta pun terjadi. Yang mana kota metropolitan, Masya Allah. Bagaimana dengan di kampung? Ya jangan ditanya, bisa jadi, sangat mungkin. Tawaf di sekitar kuburan keramat. Muterin kuburan keramat 7 kali. Dengan wirid-wirid tertentu. Maka ini semua termasuk bid'ah.
ghulu dan berlebihan. Nah, kalau tawaf di Ka'bah 7 kali ya, kemudian salat 2 rakaat, baik ini tawaf sunnah apalagi tawaf umrah, maka dapat seolah-olah dia membebaskan seorang hamba sahaya. Pahalanya besar sekali. Ya, pahalanya besar sekali. Baik. Yang ke-13. Apa hukum mempelajari sihir? Dijawabnya langsung begini, sihir adalah kekufuran, langsung begitu. Iya. Ya, sihir itu ada beragam macam sebenarnya, baik dari segi bahasa, baik dari segi syariat. Ada sihir yang kata Nabi SAW, inna minal bayani la sihra, sesungguhnya dari kata-kata, untayan kata retorika itu ada sihirnya. Ya, retorika itu termasuk sihir. Tapi sihir yang hukum asalnya dikembalikan kepada tujuan dia. Kalau retorikanya tujuannya untuk kebaikan, maka insya Allah itu hukumnya boleh atau dianjurkan. Kalau misalnya hukumnya, kalau misalnya tujuannya untuk keburukan, maka retorika ini menjadi haram. Termasuk sihir yang haram, tapi sihir retorika, bukan sihir syirik, bukan. Ya. Ada juga sihir yang dimaksud dengan adalah sihir ini tidak pakai jin, tapi dia masuk dalam sya'wadah, yaitu trik-trik sulap. Ya. Orang-orang itu banyak yang mengatakan, Ustaz, sihir sama sulap beda, Ustaz. Makanya sebelum abrakadabra ada apa? Bukan sulap, bukan sihir, abrakadabra. Lah terus apa itu abrakadabra? Ya. Katanya bukan sulap, bukan sihir. Sulap itu sebenarnya termasuk salah satu bagian dari sihir secara bahasa. Sulap terbagi menjadi 2. Baik sulap yang memakai trik jin, memakai jin, atau sulap yang murni kecepatan tangan atau teknologi atau semisalnya. Kalau sulap memakai jin, maka ini sudah berarti udah masuk ke sihir secara syariat. Gitu ya. Sulap pakai jin mungkin enggak? Mungkin. Ya, kita tidak mengingkari adanya sihir gitu loh. Sulap pakai jin itu bisa dengan imma dia takhyil, imma dia taskil. Ayo, ngerti nggak? Ayo, saya ajarkan Anda sulap sihir. Takhyil itu membuat seseorang itu takhayul gitu loh. Sesuatu yang non eksis itu seolah-olah dibayangkan eksis. Ini takhyil namanya. Dan ada taskil, yaitu manifestasi. Jangan sama manifestasi berarti investasi, Ustaz. Mudharabah. Enggak, bukan, investasi beda lagi. Manifestasi itu perwujudan. Yang mana itu memang zat yang konkret, yang tadi enggak ada jadi ada. Itu bisa. Dengan izin Allah semuanya. Maka sulap yang takhyil, ya, mengkhayal, membuat orang tertipu matanya, maka ini murni masuk sihir ini sihir. Sihir secara zat ini sihir. Dan sulap yang taskil, yang tadi nggak ada, jadi ada sulap sihir yang taskil, yaitu juga sihir juga. Seperti taskil itu, yaitu memang bukan dibayang-bayangkan oleh setan seolah-olah ngelihat itu, padahal nggak ada. Nggak, tapi memang itu ada. Ya, misalnya apa? Ya, apa ya? Udah lama nggak ngelihat sulap, jadinya nggak tahu. Kebal. Nah, kebal ini kan termasuk juga sesuatu yang ada sisi sulapnya, dan itu sihir. Imma dia takhyil, mengkhayalkan orang seolah dia kena, padahal enggak. Imma dia memang betul-betul real, nyata, tapi kekebalan itu dibantu oleh setan. Ternyata beneran nembak dirinya sendiri, ces, kemudian mental pelurunya. Dan orang itu ngelihat bener, tertangkap kamera, diraba juga bener ini emang kena tadi, dibantu oleh setan. Maka itu semua sihir semua. Dan ini jelas sihir, jelas. Nggak mungkin bukan sulap, bukan sihir. Dor, nggak mati kan? Ayo, ya. Ada juga di videonya polisi nembak seorang penjahat, nggak mati-mati, bahkan pelurunya mental. Dan itu ada di YouTube, bisa kelihatan di berita.
Iya, pakai jimat memang. Ya ini sihir. Ini jelas sihir. Kufur atau tidak? Kufur ya kayak gini mah. Ini jelas pakai bantuan syaitan. Taib, ada juga sulap sya'wadah yang murni kecepatan tangan atau skill. Apa hukum mempelajari yang seperti ini? Haram. Mempelajari sulap haram dan gabut, ya. Nggak ada kerjaan orang kayak gini. Semua bentuk mempelajari sulap itu haram walaupun cuma sulap kartu. Ya kan ada sulap kartu. Ayo sok ambil sok, mana sok ambil. Ayo ambil sih, ya kan? Diambil sama dia. Plak. Lihat ya, nanti kartu itu yang keluar nanti. Dikocok kemudian, dah. Ini kan kartunya tadi keluar. Type. Ini pakai jin enggak? Enggak, karena setannya ada di dia. Emang dia setan, emang orang kayak gini. Ya. Makanya setannya udah setan dia, udah enggak usah kita bantuin lah gitu kan. Bener kan ini kan? Loh, kok bisa? Kan gitu kan? Saya aja sampai sekarang bingung kok bisa ya? Saya aja bingung kok bisa gitu loh. Tapi kan ada triknya kan? Pasti ada triknya. Ini sya'wadah. Bukan termasuk sihir syirik, tetapi ini termasuk bagian dari sihir dalam artian sihir itu adalah menjadikan sesuatu atau mengabarkan sesuatu atau menjadikan sesuatu itu berubah dengan sebab yang khafi, sebab yang tersembunyi. Gitu loh. Sebabnya tersembunyi kan, tapi dia ada triknya, entah gimana caranya. Ya, kalau dijelaskan dengan logika dan tata cara, orang bakal ngerti. Jadi nggak pakai jin. Maka yang seperti ini hukumnya apa? Haram, beneran haram. Iya. Mungkin kecuali kalau sulap-sulap receh lah, kayak misalnya gundu atau kelereng, taruh di dekat sikut, di sini nih diapit di sini. Ayo, lihat nih, tiba-tiba nanti ada lah. Kemudian jempolnya di gigi tonggosnya tuh. Terus ingin tek keluar gitu. Wah, hebat. Dari mana itu gundunya? Padahal dari apitan di siku ini. Di lengan. Dulu anak-anak zamannya Soeharto masih jadi presiden. Ya. Itu sulap bukan? Sulap. Yaitu paling ringan deh sulap itu. Paling ringan dah, semua orang tahu lah. Apa hukumnya? Haram. Tetap haram. Jangan ajarin anak kita kayak gitu. Nah, bapak punya sulap domino, mau nggak? Gimana pi? Ntar kamu kalau misal ketemu awewe, kasih sulap kayak gini, ntar bakal termehek-mehek, terkagum-kagum sama kamu, gitu misal. Nih cara gini. Ya ini haram. Sulap domino, sulap kartu, sulap apapun sulap itu. Atau atraksi sirkus dan semisalnya yang di situ ada sisi sulapnya, maka ini semua nggak boleh. Ini semua termasuk sya'wadah. Maka mempelajari trik-trik sulap hukumnya haram. Ya, seperti itu ya. Dari sihir mempelajarinya hukumnya haram, bahkan sampai sulap saja mempelajarinya adalah haram. Kata Allah Ta'ala, "Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihir." Melainkan manusia itu pada kufur, mereka mengajarkan Syaitan-syaitan itu pada kafir, mereka mengajarkan manusia sihir, kepada sihir. Dan Nabi SAW bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Jauhilah 7 hal yang membinasakan, yaitu dosa besar, menyekutukan Allah dan sihir. Taib, umat sekalian sampai sini apakah ada pertanyaan? Jika ada silakan. Fadhal. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana hukum sesembelihan yang mubah? Sesembelihan untuk dikonsumsi, tapi kita tidak tahu apakah menyembelihnya dengan menyebut nama Allah atau tidak. Jazakallahu khairan. Taib. Hukum sembelihan, apakah yang menyembelihnya itu dengan nama Allah atau tidak? Di situ dilihat di teritorinya atau tempat dia atau daerah tempat dia membeli atau membeli daging tersebut. Kalau di negeri Islam atau umumnya orang situ orang Islam, maka halas, nggak masalah insyaallah. Nggak perlu kita cari tahu sama sekali. Kalau misalnya di daerah tersebut rata-rata Nasrani atau Yahudi, juga tidak perlu kita cari tahu karena Allah Subhanahu wa taala menghalalkan sembelihan ahli kitab. Tapi kalau misalnya daerah tersebut daerah Bali misalnya, yang mana ternyata di daerah tersebut banyak orang kafir dan banyak orang musyrik karena mereka kan agama apa namanya? Hindu atau Buddha?
Hindu. Maka kita harus lebih selektif lagi, jauh lebih selektif lagi. Ya, begitu. Itu untuk sembelihan ya. Untuk sembelihan. Ya. Ya begitu ya. Cukup ya? Ya, fadhil. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afwan Ustaz, mau bertanya di luar tema. Ya. Jadi ada tetangga di kampung punya anak yang sakit parah. Kampungnya di mana? Nan Jawa di Mato? Nan Jawa di Mato. Jawa di Mato. Tulis di sini Ustaz. Hah? Tulis di sini. Ya, kampung Nan Jawa di Mato ya. Di kampung punya anak yang sakit parah. Antum orang Padang, Antum orang enggak kelihatan orang Padang ya? Ya, Arab sih Ustaz. Arab maklum. Iya, Arab diam antum ya. Ya. Terus jadi ada tetangga di kampung punya anak yang sakit parah, tapi dimanfaatkan orang tua untuk meminta donasi. Dan uangnya dipakai buat kehidupan hidup orang tuanya, sedangkan anaknya menggunakan biaya pakai BPJS. Pertanyaannya, ketika tetangga WA saya dan meminta bantuan, apakah saya harus bantu? ini keluarga apa ini kayak gini ya? Anaknya sakit kok dimanfaatin. Maka orang tuanya yang memakan harta donasi untuk anaknya itu, mereka adalah para pengkhianat. Mereka memakan harta haram. Nauzubillah min dzalik. Hakikatnya itu hak anaknya. Karena dalam kaidah begini, lisanul waqifi lisanus syari'. Lidahnya pewakaf itu adalah lidahnya syariat gitu loh. Jadi ketika seseorang mewakafkan sesuatu, mensedekahkan sesuatu dengan tujuan yang diucapkan, maka kita nggak boleh menyelewengkan ke hal lain kecuali kita klarifikasi dan sebelumnya dan kita minta restunya. Maka keluarga itu kalau misal minta donasi ke satu RT misalnya gitu kan, ini anak saya sakit gini-gini. Kemudian masuklah uang 5 juta. Aduh, lapar nih. Nggak boleh dia makan uang tersebut kecuali bilang ke donaturnya, afwan ini boleh nggak saya bukan makan masakan Padang misalnya atau apa, atau makan sehari-hari. Kalau dibolehin alhamdulillah, kalau tidak maka haram sepeser pun. Iya, kecuali untuk akomodasi penyembuhan anak. Seperti angkotnya, gokarnya untuk ke rumah sakit itu ya bisa pakai itu. Karena berkaitan dengan penyembuhan anak, itu yang dimaksud. Tapi kalau nggak ada kaitannya, maka nggak boleh. Apalagi ini udah pakai dana BPJS. Ini pun kita belum bisa memastikan apakah BPJS yang dia pakai itu memang tergolong haram atau halal. Ya. Adapun kalau misalnya BPJS dari tenaga kerja kantor yang tidak bisa melainkan harus ikut BPJS dari kantor, maka itu nggak masalah insyaallah. Tapi kalau dia berkemampuan, apalagi sudah ada bantuan dari orang-orang, maka sebenarnya nggak butuh BPJS, nggak boleh dipakai BPJS. Kalau BPJS itu masih bersubhat buat dia, karena dia berkemampuan. Ya, dan bukan paksaan dari kantor atau dari kelurahan atau bagaimana, maka nggak boleh. Maka ini semua banyak subhat dia makan, dan itu berbahaya sekali untuk diri ya di akhirat nanti kalau nggak bertaubat. Maka orang-orang tua ini sebenarnya merampas hak anaknya dan sama dengan berhutang pada anaknya gitu loh. Mereka mati, anaknya nggak ridho atau nggak tahu, maka di akhirat akan dituntut itu. Ini berbahaya ya. Hati-hati dengan donasi. Ya, kalau memang kita nggak bisa mengelolanya dengan baik, nggak benar mengalokasikannya, atau ada keinginan dan kepentingan perut di balik itu, maka hukum asal meminta di sini adalah menjadi haram. Walaupun untuk orang lain, atas nama orang lain, haram. Dan ini yang terjadi pada banyak dari penggalangan donasi. Ya begitu. Fadhol. Ada lagi dari Ummahat mungkin yang langsung bertanya, silakan. Ada yang mau langsung bertanya? Adakah? Belum? Oh berarti lama dong nih. Masih ada? Masih ada dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, mengenai hadis kul bani Adam khata, dan kita diperintahkan untuk bertaubat.
apakah dengan beristighfar sudah termasuk bertaubat atau harus ada ibadah khusus, misalnya sholat taubat? Jazakallahu khairan. Baik, jazakallahu khairan. Kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawabun. Setiap putra Adam, setiap keturunan Adam itu suka berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang suka berbuat salah adalah yang sering bertaubat. Apakah untuk meleburkan dosa kita itu cukup istighfar atau ada ritual lainnya? Maka kita katakan dilihat dari dosanya. Dosa besar atau dosa kecil yang dilakukan. Kalau dosa besar, hukum asalnya adalah tidak diampuni kecuali dengan adanya taubat. Atau dosa besar hukumnya adalah kaidahnya adalah untuk dosa besar berpotensi tidak diampuni. Anda nggak bilang tidak diampuni. Berpotensi tidak diampuni kecuali dia bertaubat. Karena kita katakan berpotensi tidak diampuni karena ada juga potensi lainnya diampuni dengan sebab lain, terutama rahmat Allah. Berpotensi tidak diampuni kecuali kalau dia taubat, baru dia diampuni insyaallah. Adapun dosa kecil, ini yang disebut innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan itu bisa menghapus keburukan. Dosa kecil maksudnya. Baik dia dengan cara hasanah itu dengan cara istighfar maupun dengan cara amal saleh atau dengan tentu saja dengan cara taubat. Ya. Apalagi dengan cara taubat. Maka ini baik dosa kecil dan dosa besar dihapus dengan cara taubat. Tapi istighfar, pada asal istighfar itu hanya menghapus dosa kecil. Amalan soleh hanya menghapus dosa kecil. Dosa besar umumnya dihapus dengan taubat. Begitu. Boleh jadi dosa kecil terhapus tanpa kita sadari karena kita beramal soleh, karena kita berbakti sama orang tua, karena kita lain. Iya, bisa seperti itu. Nah, apakah sholat taubat itu disyaratkan? Iya, disyaratkan 2 rakaat. Cukup dengan niatan sholat taubat. Baik untuk dosa besar maupun dosa kecil untuk sholat taubat itu. Ya, begitu. Jadi boleh. Ya. Fadhal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana dengan pembongkaran? Bagaimana dengan fenomena pembongkaran dukun palsu oleh pesulap? Apakah termasuk penyelamat akidah si pesulap tersebut? Jazakallahu khairan. Pesulap yang warna apa dulu nih? Warna pink. Pembongkaran dukun atau praktek perdukunan oleh pesulap merah itu hakikatnya itu ya semoga itu suatu amal saleh, mudah-mudahan kalau memang diniatkan untuk membongkar kesesatan dan penipuan. Tetapi gini loh, ketika kita itu membongkar trik korupsi namun tidak membongkar mindset koruptornya, itu nggak lama, nggak membuat perubahan banyak. Paham nggak? Kita membongkar kasus korupsi, tapi tidak membongkar mindset korupsinya gitu loh. Gimana? Paham nggak? Kita membongkar konspirasi contek menyontek antar santri, antar siswa, tapi kita tidak menyembuhkan sifat menyonteknya mereka gitu loh. Nah, yang dilakukan oleh pesulap merah, jazahullah khair atas kebaikannya, hanyalah membongkar dukun yang palsu. Ya. Dan tidak mungkin dukun yang asli itu terbongkar atau ternasihati kecuali oleh ahli ilmu, ahlus sunnah wal jamaah yang punya ilmunya. Iya. Itu hanya membongkar dukun palsu dengan trik-trik yang difahami dan bisa dipelajari. Trik-trik itu tidak pakai jin, ya. Makanya yang seperti ini, apakah ini menyelamatkan akidah? Ada sisi menyelamatkan akidah, tapi sangat masih jauh perjalanannya. Sebagian dari ikhwan kita itu gagap, ya. Apa latah bukan gagap. Kalau gagap malah nggak bisa ngomong kadang-kadang. Latah, terkena euforia,
langsung memuji-muji, bahkan kadang mempertanyakan ustaz-ustaz. Oh, dia memang bukan orang berilmu, tapi dia berbeda dengan ustaz-ustaz kita. Ustaz-ustaz kita belum sampai tahap seperti itu. Iya benar, ustaz-ustaz kita enggak tahap dalam mendatangi dukun kemudian nantangin triknya, ayo perlihatkan sok. Enggak, ustaz-ustaz kita enggak pakai itu. Tapi pakai penjelasan ilmiah dan dalil syar'i. Karena penjelasan ilmiah dan dalil syar'i itu mengubah mindset. Tapi membongkar trik itu hanya membongkar, belum tentu mengubah mindset. Belum tentu. Maka sebenarnya dukun-dukun yang betul-betul dukun itu mereka masih dipakai sampai sekarang. Adapun kemarin PDIS atau PDIN, Persatuan Dukun PDN, ada juga GGN, Gus-Gus Nusantara juga ada. Oh, kalau itu politik itu enggak, kalau itu politiknya ini Persatuan Dukun Nusantara. Ya. Ini kemudian apa? Pengen melaporkan karena sepi job gitu loh. Saya yakin sepi job belakangan ini doang, ntar juga jobnya balik kok, banyak kok nanti insyaallah. Jangan tenang aja para dukun. Ya, nanti bakal datang kok konsumen-konsumennya. Kenapa? Karena mindset orang-orang Indonesia belum diubah. Mereka hanya terkena euforia, oh nih dukun nih, ketahuan dukun palsu nih. Tapi dukun aslinya, trik-triknya enggak dibongkar. Iya. Makanya yang seperti pesulap merah ini, itu tidak apa? Tidak, alhamdulillah baju anak enggak merah. Ini timanannya. Makanya tidak membongkar dukun-dukun aslinya. Enggak. Ya, enggak menukar dukun aslinya. Ya. Ini bukan meng-underestimate pesulap merah, bukan. Dia ada kebaikannya. Tapi ada tegaskan, beliau ini sama sekali tidak boleh menjadi rujukan kita untuk mencari ilmu akidah. Tidak boleh. Kenapa? Karena masih ada syubhat padanya. Apakah Ustadz ngomongin orang? Iya, saya ngomongin orang. Emang saya ngomongin setan? Saya ngomongin orang. Tetapi di sini dalam rangka nasihat dan tahdzir supaya jangan terperdaya hanya dengan pernah melakukan sesuatu yang masya Allah seperti itu bukan nggak melazimkan layak diambil ilmunya, enggak, bahkan nggak boleh, karena nggak mumpuni ilmu tentang akidah yang benar dan masih banyak syubhat pada dirinya, seperti itu. Wahai penanya, ya. Mau Ustaz, satu pertanyaan dari chat Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana hukum nazar yang tidak ditunaikan dan orang yang bernazar tersebut terlebih dahulu meninggal dunia? Jazakallahu khairan. Taib, ini silakan kafarahnya ditunaikan oleh ahli waris. Terutama yang lebih muda yang mungkin bisa puasa lebih ini ya. Atau kafarahnya yang lebih muda atau yang lebih berkeluasan lah, pokoknya yang lebih berkeluasan dari ahli waris. Dirundingkan aja. Coba lihat di surat Al-Maidah. Antum cek aja dari ayat 1 sampai terakhir untuk baca sekarang. Ayo, anak kasih waktu 2 menit. Sebentar kalau ayatnya, sebentar. Ada nggak temu? Sudah dibaca sampai setengah? Panjang loh. Ayat 89. Ayat 89. Kafaratnya adalah memberikan makanan kepada 10 orang miskin, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan hamba saya. Kalau nggak mampu, puasa 3 hari. Itu kafarat sumpah dan nazar. Ya. Mana yang lebih mudah? Silakan. Seperti itu insyaallah. Ya, fadhal. Ada khalas?
Nah, alhamdulillah. Mungkin ibu-ibu ada pertanyaan atau tidak? Cukup insyaallah ya. Ya, kita cukupkan sampai sini insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.